Maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya jadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini setiap mau dekat Natal ya, saya tetap membahas apa yang merupakan pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat dan juga Ustadz Abdul Somad, di mana mereka memiliki beberapa alasan kenapa mereka tidak mau mengucapkan Natal. Dan video ini teman-teman sudah lama, dan setiap Natal saya tetap membahasnya. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa... Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Ada beberapa hal yang menyebabkan mereka tidak mau mengucapkan selamat Natal. Sebenarnya tidak mengucapkan selamat Natal juga itu bagi Kristen itu sebenarnya tidak masalah, dan tetap Kristen merayakan Natal. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita akan membahas beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Ustadz Abdul Somad. Dia berkata bahwa kalau kita mengucapkan selamat Natal, atau mereka atau Pak Ustadz Abdul Somad ini, kalau misalnya dia mengucapkan selamat Natal, itu sama halnya katanya dia mengakui bahwa Yesus adalah anak Tuhan, dan itu dibantah oleh Al-Quran. Nah itu yang pertama. Dan kemudian penyebabnya yang kedua, Isa itu atau Yesus itu yang mereka anggap Isa itu tidak lahir di bulan Desember. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Isa itu tidak mati. Nah teman-teman, dari ketiga poin ini kita akan membahas poin yang pertama. Yang pertama, mereka berkata kalau mereka mengucapkan selamat Natal sama hal ya mereka mengaku Yesus sebagai anak Tuhan. Saya mau katakan bahwa di dalam sudut pandang yang berbeda ini antara saudara kita Muslim dan Kristen itu sebenarnya sudah berbeda ya. Kenapa mereka selalu berkata bahwa Yesus itu bukan anak Allah atau bukan anak Tuhan? Karena demikianlah kata kita mereka bahwa tidak mengakui hal itu. Nah, sedangkan di Alkitab bahwa Yesus sendiri mengaku bahwa dirinya adalah anak Allah. Nah, sebenarnya Natal itu teman-teman ya, adalah satu perayaan di mana firman itu datang dalam rupa manusia, yaitu Yesus. Itulah Yesus itu dikatakan sebagai kalimat Allah atau firman Allah. Bahkan di kitab mereka pun itu mengakui bahwa Isa adalah kalimat Allah. Itu kalau kita bicara dari sudut pandang agama mereka. Di dalam kitab mereka mengatakan bahwa Isa itu adalah kalimat Allah dan Roh Allah yang telah menjadi manusia. Nah, kalau begitu harusnya dengan kedatangannya, harusnya dengan kelahiran Isa itu yang mereka anggap Yesus itu, harusnya mereka merayakannya. Kenapa dirayakan? Karena Isa itu lahir lebih istimewa dari nabi-nabi yang lainnya seperti Musa, Ibrahim, dan lain sebagainya. Nah, dan kemudian ada keistimewaan Isa itu kalimat Allah, Roh Allah. Itu keistimewaan yang harus diabadikan perayaan itu, di mana kalimat Allah itu bisa muncul dalam wujud manusia. Nah, tetapi kalau mereka pun tidak mau merayakan, itu tidak masalah ya bagi kita. Nah,
Dan yang kedua, poin yang kedua ketika dia berkata bahwa Isa yang mereka anggap Yesus itu tidak lahir di bulan Desember. Dan kemudian dia berkata tidak mungkin Isa atau Yesus lahir di bulan Desember karena pada saat itu ada salju dan musim salju. Nah, saya mau katakan kalau kita bicara geografis Israel, teman-teman, sebenarnya di bulan Desember ini yang bersalju itu adalah Israel Utara, bukan Israel Selatan di mana tempat kelahiran Yesus. Nah, di bulan Desember itu, di mana di bagian Israel Utara itu merupakan daratan tinggi, pegunungan. Dan kalaupun misalnya ada salju yang sampai ke Israel Selatan, itu kiriman dari Israel Utara, dari Gunung Hermon. Nah, jadi itu perhatikan baik-baik bahwa di bulan Desember itu salju turun di bagian Israel Utara, bukan di tempat kelahiran Yesus. Dan itulah sebabnya kenapa Yesus lahir di kandang, karena domba-domba pada saat itu memang sudah keluar, digembalakan di luar. Karena menurut mereka kalau di bagian selatan itu turun salju, tidak mungkin Yesus lahir di kandang karena domba sudah pada masuk semua di kandang karena salju. Tetapi saya mau katakan bahwa kita bicara geografis bahwa di bulan Desember itu Israel bagian selatan itu tidak bersalju kecuali kiriman dari Israel Utara. Nah, itu poin yang kedua, teman-teman, ya, terjawab. Dan kemudian yang ketiga, ketika dia berkata bahwa Yesus itu atau Isa menurut Al-Quran itu tidak disalib. Ya, menurut Al-Quran, menurut kitab mereka, Isa tidak disalib. Tetapi menurut Alkitab, karena Kristen melandaskan imannya itu berdasarkan Alkitab, bukan kitab yang lainnya. Jadi orang Kristen mengaku dan mengimani dan percaya bahwa Yesuslah yang disalib. Saya sudah bahas di beberapa waktu yang lalu, teman-teman, ya, tentang logika kenapa Yesus yang disalib pada saat itu. Dan saya sudah bahas bahwa logika yang pertama, Allah sudah menubuatkan dari awal sejak para nabi bahwa Yesuslah yang menderita, Mesias datang menderita bahkan mati, menanggung penderitaan, sakit penyakit, dan membebaskan manusia dari hukuman dosa. Itu sudah dinubuatkan. Nah, kalau kemudian nanti itu tidak tergenapi, maka melesetlah nubuatan para nabi itu. Kan tidak mungkin. Karena Allah lah yang mengucapkannya. Jadi apa yang diucapkan Allah bahwa Mesias datang menderita, maka terjadi demikian. Nah, itu logikanya. Dan kemudian kalau bukan Yesus yang disalib itu, maka dia tidak pernah melepaskan pengampunan di atas kayu salib. Nah, logikanya bahwa tidak mungkin kalau orang lain yang diserupakan dengan Yesus disalib itu, tidak mungkin dia melepaskan pengampunan. Kenapa? Karena dia tidak bersalah tiba-tiba diserupakan dan kemudian disalib. Pasti dia berontak-berontak di atas kayu salib itu. Dan kemudian logikanya Yesus sendiri yang mengakui kepada murid-muridnya. Dia berkata bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia dan dia dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu Yesus yang mengatakannya. Kalau kemudian perkataan Yesus itu meleset dan kemudian diserupakan dia dengan orang lain, maka melesetlah apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan saya mau katakan bahwa tidak mungkin Yesus berbohong atau tidak mungkin Yesus berdusta. Kalau dia sudah mengatakan bahwa anak manusia diserahkan, dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga, maka terjadilah demikian. Nah, kalau Pak Ustadz Abdul Somad dia berkata bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot atau yang diserupakan dengan Isa itu adalah Yudas Iskariot, maka harus memberikan data yang valid, bukti sejarahnya. Di beberapa waktu yang lalu, teman-teman, saya sudah bahas dan saya sudah mengatakan bahwa di kitab mereka pun tidak ada ayat secara eksplisit ya yang mengatakan bahwa yang diserupakan dengan Isa itu adalah Yudas Iskariot. Tidak ada.
Nah, sedangkan di dalam Alkitab sendiri mengatakan atau Yesus mengakui sendiri bahwa akulah yang diserahkan, akulah yang dibunuh, akulah yang bangkit itu. Saya tidak pernah diserupakan. Itu Yesus yang mengatakannya, bahwa dialah yang dibunuh, yang bangkit itu. Nah, jadi itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya tentang pembahasan masalah ucapan Natal ini, sebenarnya sederhana saja jawabannya. Nah, kenapa mereka tidak mau mengucapkan Natal misalnya? Sederhana aja, jawab aja karena kita berbeda keyakinan. Nah, jadi kalau misalnya pun tidak mau mengucapkan selamat Natal itu tidak masalah bagi orang Kristen ya. Tetapi kita tahu teman-teman ya bahwa tidak semua saudara-saudara kita yang Muslim tidak mau mengucapkan selamat Natal. Tetapi kebanyakan juga atau sebagian besar dari mereka mengucapkan selamat Natal, bahkan mereka juga ikut memeriahkan Natal, bahkan hadir di gereja seperti yang saya upload semalam itu sebagai bentuk toleransi. Nah, kalau misalnya mereka mengucapkan selamat Natal atau mereka kemudian ikut merayakannya, ya mereka kan tidak goncang imannya, mereka tetap Islam kan, mereka tidak pindah agama. Nah, jadi itu dia teman-teman. Sekali lagi Pak Ustadz Abdul Somad tidak perlu minta maaf ya kalau misalnya tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Orang Kristen itu tetap memaafkan sekalipun bahkan kemarin sampai Pak Ustadz mengatakan ada jin kafir disalib, ya orang Kristen tetap melepaskan pengampunan karena bagaimanapun ceritanya orang Kristen itu diajarkan, diperintahkan untuk mengampuni. Nah, jadi itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.